Gelombang 2 jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Jemaah akan langsung menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Jemaah yang tiba sudah mengenakan kain ihram dan mengambil mikot di embarkasi. Jemaah langsung menuju Mekah dengan bus untuk menunaikan umroh wajib. Total hingga hari ini sudah 90.000 anggota jemaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci. Sisanya akan tiba secara bertahap hingga batas akhir masuk Mekah pada tanggal 3 Juli esok. Sepekan menjelang puncak haji, bagaimana kondisi para jemaah di Tanah Suci? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nitya Anissa yang ada di Mekah, Arab Saudi. Nitya, selamat malam, selamat siang waktu Arab Saudi di Mekah sana. Apa saja yang harus diperhatikan bagi jemaah Indonesia menjelang puncak haji? Karena prediksinya suhunya di sana cukup tinggi, Nitya. Ya, selamat malam waktu Indonesia dan juga selamat sore. Ini sebenarnya sedang berkumandang azan asar karena memang masuk waktu sholat asar begitu, Sofi dan juga saudara di tanah air. Betul, sudah 90% jemaah haji Indonesia yang tiba karena menjelang waktu closing date begitu ya, atau batas akhir bagi jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tapi dari seluruh dunia untuk boleh mereka masuk ke Mekah. Kenapa? Karena tanggal 8 Juli atau 9 Zulhijjah ini sudah ditetapkan pemerintah Arab Saudi sebagai waktu untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Bertepatan dengan hari Jumat, makanya kenapa disebut sebagai Haji Akbar begitu. Nah, kalau sudah 100% jemaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci, di Mekah, artinya sudah 100.051 jemaah haji Indonesia dari seluruh embarkasi yang tiba. Jadwal terakhir kedatangan kloter terakhir ini dari Palembang, dijadwalkan akan tiba pukul 11 siang besok waktu setempat. Ada beberapa catatan yang kemudian harus diperhatikan bagi jemaah haji Indonesia khususnya. Yang pertama adalah mengenai menjaga kondisi kesehatan, karena tinggal sepekan lagi menjelang wukuf di Padang Arafah. Seperti yang Anda katakan tadi, suhunya tinggi. 45 derajat, bahkan diprediksi akan mencapai 50 derajat ketika berada di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Tentunya ini membutuhkan fisik yang luar biasa prima, kemudian juga antisipasi lainnya. Dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia menyebutkan hingga saat ini sudah ada 19 jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia. Beberapa di antaranya memiliki penyakit bawaan seperti diabetes mellitus, kemudian juga kardiovaskular dan juga hipertensi. Tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa jemaah haji Indonesia ini rentan akan dehidrasi dan kelelahan. Apalagi yang gelombang pertama, mereka sudah menghabiskan waktu 9 hari di Madinah. Sudah ada rangkaian ibadah, tidak wajib, tapi yang mereka lakukan setiap hari. Tentunya ketika mereka berkeinginan untuk beribadah sebanyak mungkin di Masjidil Haram, ini yang menjadi kekhawatiran. Energinya sudah akan habis sebelum puncak haji diwukuf. Kalau Klinik Kesehatan sendiri mencatat sudah ada 204 jemaah haji yang masuk daftar safari wukuf. Apa itu safari wukuf? Safari wukuf ini, Sofi dan juga saudara, adalah mereka yang kemudian dianggap memiliki kondisi yang rentan akan diperburuk begitu ya, kondisi kesehatannya akan rentan membuat jemaah haji ini membuat mereka harus dihadirkan di Padang Arafah menggunakan bus atau bahkan ambulans. Jadi dari 24 ini kemudian akan dicek lagi, ada tambahan 1.000 jemaah haji lagi yang akan dipantau lagi kondisi kesehatannya. Apa yang harus dilakukan jemaah haji Indonesia? Mereka diimbau dari tanggal 5 Juli sampai tanggal 7 Juli diminta untuk mengurangi aktivitas di luar pemondokan. Jadi sholat, kemudian aktivitas lainnya diimbau untuk dilakukan saja di pemondokan masing-masing. Untuk itu, bus sholawat yang biasanya dipergunakan bagi jemaah haji Indonesia untuk beraktivitas dari pemondokan ke Masjidil Haram dan sebaliknya akan dihentikan sementara operasionalnya. Tidak hanya untuk mengimbau jemaah tetap di pemondokan, tapi karena akan dialihfungsikan mengangkut jemaah selama proses Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Saat ini saja suhunya sudah 45 derajat. Ini yang menjadi catatan bagi jemaah haji Indonesia. Baik, yang jelas saat ini selain harus bersabar dengan kondisi cuaca, tapi juga harus bersabar menahan diri untuk memilih-milih ibadah yang memang tidak wajib, karena jangan sampai justru ketika puncak hajinya kondisi fisik tidak prima sehingga nanti malah justru tidak bisa menjalankan ibadah haji yang puncak begitu dengan khusyuk. Baik, Nitya Anissa, terima kasih. Sampai tertinggal, itu yang catatan. Itu dia yang harus jadi perhatian. Nitya Anissa, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Mekah.
Anda juga jaga kesehatan ya, jangan sampai dehidrasi. Terima kasih Nitya.